Bagaimana lahir daripada keluarga-keluarga kita adalah seorang mukmin qawi, mukmin yang kuat, anak yang soleh, anak yang solehah, sehingga menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ta'amalu wa tadabbaru fi qaulillahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah telah menakdirkan kita bisa bertemu kembali dengan salah satu channel Habim TV yang insya Allah channel ini dengan landasan tauhid yang akan bagaimana mencerahkan, dan insya Allah tayangan dan sajian daripada Habim TV ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu hidayah, pintu bagaimana kita masuk kepada agama Islam, agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya bukan berarti kita masih berada dalam luar agama Islam, tapi bagaimana kita paripurna, kita sepenuhnya memasuki agama Islam ini, sehingga tatkala kita sepenuhnya dalam agama Islam ini, mudah-mudahan Allah ridha sehingga menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Tentunya tatkala kita memahami Islam secara kafah, masuk Islam secara seluruhnya, itu adalah sebagai syarat mutlak mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kami akan mencoba mentadaburi ayat Al-Quran yang tadi disampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 75. Tentunya ayat ini adalah menjadi idaman, ayat ini menjadi dambaan dari seluruh dari keluarga-keluarga muslim pada khususnya. Dan kita tidak disadari pada hari ini bagaimana mungkin ancaman-ancaman ataupun sedang boomingnya bagaimana fenomena terjadi diriah yang lemah. Ataupun di materi-materi sebelumnya kita membahas bagaimana kita seharusnya sampai memutuskan mata rantai duriatan di apa. Wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa. Khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin sebagai kebalikan, tatkala memutuskan di materi lain kita harus memutuskan dzurriyyatan di apa, dan di sisi lain kita berharap bagaimana lahir daripada keluarga-keluarga kita adalah seorang mukmin qawi, mukmin yang kuat, atau tadi disampaikan dalam surat Al-Furqan adalah seorang mukmin, seorang anak yang soleh, anak yang solehah, sehingga menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Dan bukan hanya orang tuanya, bisa saja jadi kebanggaan dari seluruh keluarga besarnya, bahkan lebih luasnya lagi adalah kebanggaan kaum muslimin wal muslimah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersyukuran kita, makna kebersyukuran kita
dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Sehingga kita diarahkan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana sunnah Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan cara-cara dan metode-metode membentuk mukmin qawi, membentuk duriah yang menjadi duriah yang soleh. Sebab apa? Sebab kami yakin kalau dalam hadis disampaikan idza matabnu adama in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihun yad'u lahu. Ada satu aset ketika mati diri kita, ketika terputus jasad kita dengan jiwa kita, terputusnya roh dari badan kita. Apa? 3 aset diantaranya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan ada satu fasilitas yang dimiliki oleh kita bersama adalah waladun sholihun yad'u lahu. Itu mungkin yang diharapkan. Bagaimana lahir generasi-generasi kita menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, yang pada akhirnya qurrata ayun ini menjadi aset modal yang pada akhirnya bisa menjadi sedekah ganjaran jariah yang mengalir ketika kita wafat meninggalkan muka bumi ini. Sahabat Tebin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di zaman sekarang ini ada persepsi-persepsi yang ternyata salah dalam memikirkan ataupun berencana untuk memproses menjadikan qurrata ayun kepada generasinya. Kita lihat penyejuk mata, penenang jiwa. Yang pertama adalah salah dalam identifikasi, salah dalam ukuran. Yang seharusnya penyejuk mata, penenang jiwa itu adalah keimanan, keyakinan, pewarisan ideologi yang ternyata yang dipahami hanya wilayah materialistis saja, hanya masalah dunia saja. Saya bangga anak saya punya penghasilan wah, saya bangga anak saya punya jabatan yang wah. Itu pun bisa jadi kebanggaan, tapi jika seandainya tidak di bawah, tidak dikerangkai dengan nilai-nilai akidah, tentunya akan rusak. Banyak diantaranya anak-anak yang dalam kenyataannya kepada orang tuanya ternyata sangat murah, banyak memberi, tapi ternyata tidak bisa memberikan nilai-nilai akidah ideologi. Kalau kita melihat video sebelumnya, bagaimana warisan daripada Nabi Yakub kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 2 hal dari generasi yang harus menjadi qurrata ayun, yang harus menangkap daripada warisan daripada kedua orang tuanya. Yang pertama tadi disampaikan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, keterpilihan menerima agama Allah. Ini mungkin sebagai indikator daripada seorang yang qurrata ayun itu adalah menjadi hamba-hamba agama Allah yang teguh, tangguh dan mampu. Innallaha astafa lakumuddin. Dan yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang anak soleh yang qurrata ayun itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kekeliruan yang pertama. Itu kekeliruan yang pertama, salah dalam mengukur yang seharusnya. Yang pertama adalah ideologi tadi din, dan yang kedua kehati-hatian, ketakwaan yang harus dimiliki oleh seorang anak yang soleh. Malah materialistis saja. Walaupun tadi materialistis, harta, jabatan itu adalah sangat penting, tapi itu adalah tidak menjadi faktor penentu. Itu yang pertama. Sahabat Tebin TV, kekeliruan yang kedua, anak dan istri tidak dijadikan basis. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Seorang mukmin, bahkan kalau seorang mukmin dengan identitas mujahidnya, paham sunnah, paham pola uswah, dan ternyata pola uswah yang harus dimiliki adalah ada basis yang harus dilewati, yaitu basis penegakan sesudah sasiyah thayyibah adalah usrah thayyibah.
Di sini yang keliru, anak dan istri tidak dijadikan peran penting dalam pembangunan basis. Itu yang sangat keliru. Sehingga pada akhirnya tidak mungkin qaryah tercapai, tidak mungkin lingkungan alam sekitar kita menjadi Islam jika tidak tahapan anak, tahapan istri tidak dilalui penegakan risalah Islam. Makanya tadi sebagai roadmap perjalanan sesudah diri adalah bagaimana keluarga yang menjadi tujuan. Makanya tadi kekeliruan yang kedua adalah anak, istri tidak dijadikan sebagai sarana untuk pembangunan basis penegakan risalah. Yang ketiga, ketika orang tua, baik seorang ayahnya ataupun seorang ibunya mengharapkan Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun, mengharapkan anak yang menjadi penyejuk jiwa, yang menjadi penenang hati, tapi ternyata lupa proses. Menginginkan anak yang soleh tapi lupa diri, menginginkan anak yang menjadi qurrata a'yun tapi lupa akan proses yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, lupa akan Al-Quran, sehingga yang tadinya hanya omong doang ketika menginginkan bagaimana membentuk anak yang soleh, berarti peran penting bagaimana orang tuanya soleh terlebih dahulu dan paham proses-proses untuk mensolehkan anak sehingga menjadi anak kita menjadi qurrata a'yun. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga kekeliruan tadi, mungkin bagaimana kita lebih dalam mendalami anak yang menjadi status qurrata a'yun. Sebetulnya tadi sudah tersampaikan. Secara bahasa kita paham bahwa qurrata a'yun ini adalah penyejuk mata, penenang hati. Tapi yang paling penting sebagai kacamata ukuran daripada qurrata a'yun ini adalah nilai-nilai akidah. Tadi disampaikan, kalau dalam surat Al-Baqarah sebagai 132 pewarisan Nabi Yakub kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddin, memilihkan agama. Dan sampai berhati-hatilah dengan nilai-nilai ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga apa predikat yang ataupun sebagai respon dari qurrata a'yun seorang generasi mukmin, generasi ikhwani, generasi rabbani, ataupun tadi mukmin yang qawi, ataupun tadi anak yang saleh, anak yang menjadi qurrata a'yun, apa jawabannya? Ma ta'buduna min ba'di. Ketika seorang ayahnya mewariskan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, tentunya generasi solihin, tentunya generasi yang tadi menjadi qurrata a'yun akan menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Tentunya kami akan beribadah sesuai dengan apa-apa yang disembah oleh aba, oleh bapak. Itu jawaban. Berarti identik qurrata a'yun adalah generasi yang menjadi penyejuk hati, itu adalah generasi yang melanjutkan estafeta ideologi, estafeta risalah. Itulah gambaran ataupun mungkin yang dinamakan generasi-generasi yang menjadi qurrata a'yun. Saya sangat bangga ketika anak saya belajar ibadah. Saya sangat bangga ketika diriah kita berada dalam kebenaran. Tapi ketika dalam luar kebenaran, apalagi berada dalam kesesatan, itu sangat menyedihkan bagi para orang tuanya. Bahkan berbicara akibat, bukan hanya akibat ketika akibat buruk, bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat pun seorang ibu, seorang ayah akan mendapatkan karma dari bagaimana kita mencetak generasi-generasi. Mungkin itulah generasi qurrata a'yun adalah generasi yang terwariskan akidah ideologi dari seorang orang tua. Tentunya orang tuanya dulu yang pertama yang harus berakidah dan bertauhid sehingga mewariskan kepada anak. Berarti qurrata a'yun menjadi penyejuk mata adalah seorang generasi yang insya Allah menjadi penerus daripada penegakan risalah. Mungkin dalam kesempatan kali ini kami akan coba memproses bagaimana proses dalam membentuk generasi yang menjadi qurrata a'yun. Yang pertama, tadi orang tua harus bisa mewariskan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ideologi, sehingga yang terbentuk dalam diri anaknya narasi-narasi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik narasi agung ataupun narasi besar ataupun narasi kecil yang dimiliki oleh anaknya. Berarti orang tuanya dulu harus bagaimana memberikan narasi tersebut.
dengan bimbingan. Kalau dalam surat 4 ayat 9 disampaikan wal yaqulu qaulan sadida. Berarti yang pertama, bagaimana orang tua mewariskan nilai-nilai ketauhidan dengan mewariskan nilai-nilai qaulan sadida. Yang kedua, bagaimana dalam prakteknya seorang orang tua membentuk anaknya dalam ikut berbaur dalam praktek keagamaan. Pendidikan dari dini. Kalau Rasulullah kepada Ibnu Abbas di usia 8 tahun sudah diajarkan tauhid, kita pun pada hari ini bukan hanya mengajarkan sholat, tapi bagaimana mengajarkan sholat berjamaah. Bagaimana mengajarkan untuk belajar untuk beribadah, khusyuk dalam beribadah. Sehingga apa yang dibangun bukan hanya dihadapkan dengan fenomena akhir zaman, dengan HP-nya, dengan permainan, dengan game-nya, tapi bagaimana keterlibatan orang tua mengajak keterlibatan anaknya dengan ibadahnya. Mendidik berjamaah, mendidik sholat, mendidik wudhu, mendidik beribadah. Itu mungkin sebagai fundament pertama, landasan-landasan setelah melaksanakan akidah tauhid. Dan yang ketiga, proses untuk membentuk generasi qurrata ayun. Qurrata ayun adalah bagaimana keteladanan. Kalau dalam bahasa lain dikatakan adalah seorang qudwah. Fungsi orang tua sebagai imamah berarti terdepan. Artinya ketika melaksanakan ibadah dia, orang tua yang pertama itu akan menjadi peniru sejati anak itu sendiri. Sehingga jelas peran qudwah, peran penting daripada orang tua ini sangat fatal. Makanya tadi, tidak mungkin anak terbentuk menjadi penunjuk hati qurrata ayun jika orang tuanya tidak memberikan contoh, tidak memberikan qudwah dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, curahan cinta dan kasih sayang. Sebetulnya mungkin ada bahasa-bahasa yang harus diterjemahkan dalam bahasa cinta, ada yang harus diterjemahkan dalam bahasa kasih sayang oleh orang tuanya, baik ibu kepada anaknya. Sehingga nilai-nilai ini ada dalam fenomena yang tidak terwariskan lantaran kurangnya rasa cinta, kurangnya rasa kasih sayang. Mungkin ini yang harus dibuktikan, bentuk cinta dan bentuk kasih sayang yang harus nyata. Sehingga mungkin orang tua ataupun kita bisa menilai anak-anak kita lebih dekat kepada siapa hari ini. Apakah lebih dekat kepada gadgetnya? Apakah lebih dekat kepada temannya, ataupun apakah lebih dekat kepada orang tuanya? Mungkin ini karena faktor kita. Makanya tadi, rasa cinta, rasa kasih sayang yang harus kita tumpahkan kepada anak dan anaknya. Sehingga akan timbal balik cinta dan hormat dan khidmat yang akan tumbuh dari anak kita kepada kita. Dan yang terakhir, yang kelima, komunikasi yang terbuka. Ini mungkin bagaimana supaya kalau Rasulullah Sayyidina Ali mengajarkan dengan 3 tahapan 7 tahun 7 tahun dengan bagaimana memperlakukan anak sebagai raja, berarti sanggup hadir ke setiap anak membutuhkan. 7 tahun 14 tahun bagaimana seorang orang tua hadir sebagai bentuk, dalam bentuk ketegasannya membimbing dan mengarahkan kepada agama, kepada akidah ideologi. Kalau hadis Tirmidzi yang pernah kami sampaikan, bahkan sampai ketika ada bentuk nazir, bentuk peringatan kepada anak jika anak tidak mau melaksanakan sholat dengan pecutan satu kali pukulan. Itu bentuk ketegasan, berarti ketegasan yang harus sampai kepada anaknya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Artinya ketika berbicara perintah dia itu adalah dengan ketegasan masalah sholat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Berarti tegas dalam berbicara fahisah. Itu bentuk daripada ketegasan. Dan yang terakhir, 7 tahun, 14 tahun ke atas, bagaimana menjadikan sahabat. Berarti terbangun komunikasi yang intens, yang dekat antara anak dan orang tua. Insya Allah, tatkala kita proses dengan proses-proses yang 5 fase tadi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan duriyah kita, generasi kita menjadi generasi yang qurrata ayun, menjadi penyejuk, penenang jiwa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menghantarkan kepada apa yang diwujudkan untuk menjadi cita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habim TV, mencerdaskan umat.